wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan melakukan tindakan pada pasien dengan gangguan sistem pencernaan. Di sini pasien baru saja terjadi kecelakaan dan masuk ke IGD. Tindakan yang akan kita lakukan pada pasien ini, kita lakukan pengkajian pada pasien, lakukan pengecekan pada pernapasan dan tekanan darah. Kemudian lanjut ke DCS, pengukuran DCS, pemeriksaan DCS. Kemudian lanjut kita pantau pasien, jaga pasien agar tidak tidur. Kita panggil pasien supaya pasien tidak tidur. Pak. Kemudian selanjutnya kita pantau TTP pasien apakah normal atau tidak. Di sini pertama untuk nadi pada pasien lemah, yaitu kurang dari 60 kali per menit. Kemudian pernapasannya 12 kali per menit dan saturasinya kurang dari 85%. Karena saturasinya kurang dari 85%, maka kita berikan terapi oksigen pada pasien agar pernafasannya tetap stabil. Kemudian karena di sini pasien mengalami gangguan sistem pencernaan pada abdomennya, kita lihat keadaan memar yang ada pada abdomen pasien, apakah terjadi pendarahan atau tidak. Jika tidak terjadi pendarahan, kita lakukan dengan pengompresan batu es. Kemudian kita lakukan pembebatan. Bebat bagian tubuh yang mengalami memar dengan perban alestis, namun jangan terlalu kencang. Kemudian kita beri obat analgetik untuk mengurangi rasa nyerinya. Kemudian setelah melakukan pengompresan dengan batu es, cobalah ganti dengan kompres air hangat untuk mencegah terjadinya pembekuan darah di area memar pada abdomen pasien. Baiklah, itu saja tindakan yang kita lakukan pada pasien dengan gangguan sistem pencernaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan pada pasien dengan gangguan sistem endokrin. Baiklah, yang pertama kita akan melakukan pengkajian pada pasien dengan gangguan sistem endokrin. Kemudian kita anjurkan pada pasien untuk tenang agar pernafasannya normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan DCS. Lanjut ke tindakannya, kita jaga pasien agar tidak tertidur. Kita lakukan dengan kita panggil bapaknya, Pak. Kemudian kita pantau TTV pasien apakah normal atau tidak. Kemudian kita berikan terapi insulin kepada pasien. Karena di sini hasil pemeriksaan laboratorium GDS 420 mg per dl, keton 0,9, pH darahnya 7,1. Kemudian kita berikan obat-obat diabetes kepada pasien agar kadar gula darah pada pasien kembali normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tes gula darah setiap hari untuk melihat
hasil gula pada pasien. Kemudian kita pasang kateter kepada pasien dikarenakan pasien selalu kencing. Dengan pemasangan kateter ini pasien dapat beristirahat. Baiklah, itulah tindakan yang kita lakukan pada pasien dengan gangguan sistem endokrin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut ke pemeriksaan ketiga, yaitu pemeriksaan pada gangguan sistem integumen. Baiklah, di sini kita akan melakukan pengkajian pada pasien dengan keluhan luka bakar. Kemudian kita lanjut kita ukur skala nyeri pasien. Kemudian kita melakukan tindakan untuk mengatur posisi pasien ke posisi yang nyaman, dan juga agar mudah untuk dilakukan perawatan luka. Kemudian lanjut yang kedua, bila luka bakar tertutup pakaian, maka minta izin untuk membuka pakaian supaya luka terlihat jelas dan membuka pakaian dengan hati-hati. Bila sulit, basahi dengan NaCl. Kemudian kita bersihkan luka bakar dengan cara mengirigasi, yaitu dengan mengaliri bagian luka dengan menggunakan NaCl. Kemudian melakukan debridement bila terdapat jaringan nekrotik dengan cara memotong bagian nekrotik dengan mengangkat jaringan nekrotik menggunakan pinset dan digunting dengan gunting kirurgis mulai dari bagian yang tipis menuju ke bagian yang tebal. Lanjut, kita bila ada gula, dipecah dengan cara ditusuk dengan jarum kulit steril sejajar dengan permukaan kulit di bagian pinggir gula. Kemudian dilakukan pemotongan kulit gula dimulai dari pinggir dengan menggunakan gunting dan pinset kirurgis. Kemudian lanjut, kita mengeringkan luka dengan cara mengambil kasa steril dengan pinset anatomis, lalu kasa steril diletakkan pelan-pelan sehingga luka benar-benar dalam kondisi kering. Kemudian kita memberikan obat topikal sesuai luas luka dengan menggunakan 2 jari yang telah diolesi obat tersebut. Kemudian kita tutup luka dengan kasa steril dan plester. Baiklah, itulah tindakan yang kita lakukan pada pasien dengan gangguan sistem integumen. Saya ucapkan terima kasih.